Assalamualaikum Pak Mutahar. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Edat. Apakah Bapak Mutahar ada waktu sebentar Pak? Alhamdulillah ada Bu. Ya, ini Pak, maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Jadi di sini ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan saya di kelas Pak. Saya perlu berdiskusi sedikit dengan Bapak terkait permasalahan siswa saya Pak. Oh itu Bu. Diskusi ya Bu. Baik Bu, insya Iya. Allah saya siap Bu. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa saya dapatkan dari percakapannya nanti Bu? Iya Pak, jadi saya berharap setelah, kita nantinya berbicara, khususnya saya berbicara dengan Bapak, saya akan punya solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa saya Pak. Persoalannya adalah permasalahan dalam pembelajaran di kelas yang saya ampu sekarang Bapak, terkait semangat belajar siswa yang kurang dan juga kedisiplinan siswa yang kurang, terus siswa juga mengantuk di kelas Pak. Berarti Ibu punya masalah dengan siswa ya Bu dalam hal pembelajaran. Terus Iya Pak. kira-kira ada masalah apa lagi di kelas yang Ibu ngajar itu di kelas fase C selain di masalah ini Bu? Iya Pak, sebenarnya saya ingin sharing juga, permasalahan siswa terkait masalah pembelajaran di kelas saya fase C. Jadi Pak, setiap kali saya melakukan pembelajaran itu, saya melihat sebagian siswa kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Saat saya menjelaskan pelajaran, mereka mengantuk. Tapi kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang mondok di pesantren, Pak. Jadi siangnya itu mereka ke sekolah dan malamnya mereka mengaji. Nah, di sini anak-anak melakukan rutinitas daya dan juga rutinitas sekolah, Pak. Nah, ketika pembelajaran di kelas, mereka tidak semangat dalam belajar. Bingung saya, Bapak. Entah sayanya yang memang kurang bagus dalam mengajarnya, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira anak-anak tertarik nggak tentang pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas itu? Biasanya, Bu ya, bagaimana, Bu? Iya Bapak, kalau saya berpikir akibat dari siswa kurang semangat belajar itu, sampai mengakibatkan, di kelas 5 itu 80% siswa nilainya itu di bawah KKM Pak. Padahal saya merasa kalau saya sudah melakukan, pembelajaran itu semaksimal mungkin di kelas, tapi masih saja terlihat mereka, masih kurang antusias terhadap pembelajaran di kelas. Oh, seperti Ibu itu, Bu. Jadi motivasi belajarnya agak kurang gitu, Bu ya? Iya Kalau benar sekali. kalau menurut Ibu, apakah perlu cara lain seperti menggunakan media untuk memecahkan permasalahan dalam mengajar atau biasa Ibu memakaikan media apa saat mengajar, Bu? Oh, kalau itu Pak, saya merasa, sudah melakukan, pembelajaran yang bagus di kelas, yang menyenangkan karena saya sudah menggunakan, proyektor juga untuk menampilkan, PPT dan video pembelajaran, eee, terus juga menampilkan ice breaking untuk menghilangkan, kebosanan Pak. Kalau itu rasanya sudah saya lakukan Pak di kelas. Oh, jadi Ibu sudah menggunakan media pembelajaran yang inovatif ya, di sini Iya ya. Pak. Berarti Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya Pak. Oh, iya ya, Bu. Jadi, sekarang yang Ibu pikirkan tentang masalah ini ada lagi, Bu, selain dari media pembelajaran, Bu? Iya, eee, iya, Pak, ya. Kalau saya lihat dari siswa-siswa itu, Pak, mereka kurang antusias itu, sebagian mereka itu banyak yang mengantuk, Pak. Mungkin karena malamnya itu, telat tidur, karena, mereka mengajinya itu mungkin, telat siap di pesantren. Kalau saya berpikirnya seperti itu, Pak. Nantinya juga mereka itu setelah siap mengaji tidak langsung tidur, tapi mereka bersenda gurau dulu dengan teman-temannya. Tapi Ibu sudah melakukan pendekatan belum dengan pihak pesantren atau pimpinan daerah dalam hal ini, Bu? Mungkin ada solusinya, Bu?
Nah itu yang belum saya lakukan, Pak. Nah, saya berencana akan melakukan pendekatan ini, Pak, dengan pihak dayah agar memberikan keringanan tugas di dayah, terutama ketika malam, agar anak-anak itu bisa cepat tidur dan paginya bangun dengan fresh dan semangat belajar di sekolah. Selanjutnya, selalu mengingatkan anak-anak agar langsung tidur, jangan lama-lama bersenda gurau karena masalah mereka itu emang kurang semangat, Pak, karena mengantuk. Jadi saya pikir solusinya itu memang tidur yang cepat dan jangan bergadang. Jadi kalau anak dayah yang sekolah itu jam mengaji malamnya itu agar dikurangi, Pak. Nah, rencana saya nantinya saya akan melakukan pendekatan ini, Pak. Iya, Bu, sangat bagus sekali itu, Bu. Itu ide yang sangat cemerlang sekali dan ide yang sangat bagus sekali. Jadi, kalau saya simpulkan, anak-anak itu nilainya rendah di bawah KKM itu karena mungkin mereka diajarkan mereka kurang antusias dan mengantuk sehingga tidak semangat untuk belajar dengan baik dan tidak dapat menyerap ilmu dengan baik sehingga mereka itu karena sambil ini ya, matanya mengantuk. Jadi kan kalau kita mengantuk pasti kita kurang semangat dan juga apapun yang kita sampaikan mungkin kurang penyerapannya, kurang mengertinya karena nggak fokus mungkin, Bu. Nah, menurut Bu Aida, kira-kira ada cara lain nggak yang akan Ibu Aida lakukan agar siswa tidak mengantuk lagi? Iya Pak, untuk saat ini saya akan melakukan pendekatan ini dulu Pak, karena saya belum mencoba untuk pendekatan ini. Nantinya saya akan melakukan pendekatan dengan pihak dayah dan bermufakat dulu dengan kepala sekolah dan teman-teman di sekolah Pak. Wah, sangat luar biasa Ibu ya. Ini memang benar-benar sangat bagus sekali. Nah, mungkin pendekatan itu sangat penting dilakukan, mengingat anak-anak itu dituntut untuk melaksanakan 2 rutinitas. Kewajiban belajar pun iya, dan juga saling tukar pendapat dengan pihak daya itu juga salah satu solusi ya. Karena mengingatkan malam ngaji, harinya ke sekolah. 2 Iya, rutinitas itu yang memang kalau kita jalankan itu kan kita sendiri mungkin juga sulit. Nah, dalam hal ini ide Ibu itu sangat luar biasa sekali dan juga ini adalah salah satu solusi yang tepat. iya, terima kasih banyak Bapak. Nah Nantinya saya akan coba terapkan ide ini Bapak. dari ide-ide yang kita bahas ini, kira-kira bisa nggak, eee, membantu Ibu untuk mengubah siswa yang dulunya tidak fokus, mengantuk, kemudian motivasi belajarnya rendah, gairah belajarnya kurang, sehingga dalam hal ini bisa kembali bersemangat lagi dalam belajar? Iya Bapak, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak, sharing-sharing, pendapat, tukar pikiran, yang pertama kali saya sangat terharu dan senang Pak, karena sudah menemukan ide terkait pendekatan dengan pihak dayah, yang mana nantinya akan terjalin kerjasama yang baik dalam menciptakan pembelajaran yang bersemangat dan fokus kepada anak-anak. Kemudian semoga dapat membangkitkan semangat mereka untuk belajar dan nantinya saya bisa melihat anak-anak sudah mulai bersemangat untuk belajar dan kedisiplinannya juga mulai meningkat nantinya. Saya berharap Pak dengan menjaga tidur yang cukup nantinya anak-anak itu paginya mereka ke sekolah dengan semangat baru dan penuh gairah dan ceria. Saya membayangkan itu terjadi nantinya Pak. Nah, baik Bu, sangat luar biasa sekali dan juga saya sangat setuju apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan kembali apa yang, menjadi tindak lanjut dari Ibu atau sesuatu yang akan Ibu lakukan ke depan untuk memperbaiki masalah ini? Karena tentunya setiap dari kita berharap agar permasalahan yang kita hadapi hari ini tidak terus-menerus menjadi beban, sehingga penghalang untuk kita melangkah ke depan. Nah, jadi, untuk rencana tindak lanjut Ibu ke depan dalam penyelesaian masalah ini, Ibu sudah punya planning tentunya ya? Iya Pak,
ke depannya saya berencana akan terus dan tetap mengajar menggunakan metode proyektor, Pak, untuk menampilkan PPT dan video pembelajaran dan menyelipkan dengan ice breaking agar tidak monoton. Dan melaksanakan ide yang tadinya kita bahas bersama-sama ini, Pak, yang belum saya coba lakukan. Nah, nantinya saya akan lakukan ide yang tadinya kita bahas. Semoga setelah saya melakukan pendekatan dengan pihak daya, masalah saya ini dapat terselesaikan nantinya. Nah, sangat luar biasa Ibu, ide sangat bagus sekali. Nah, jadi ke depan Ibu akan terus mengajar menggunakan proyektor, menampilkan PowerPoint ataupun video pembelajaran dan juga menggunakan media pembelajaran yang berpihak pada mereka dan pendekatan ini harus segera Ibu lakukan. Sebenarnya Ibu sudah bisa menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya dan ide-ide ini pun juga Ibu ini kan sendirinya. Nah, perlu dicoba. Dan ide ini perlu Ibu coba maksudnya, Bu. Iya, Pak. Nantinya saya akan merealisasikan ide yang kita bahas ini dan tentunya saya akan komunikasi dulu dengan kepala sekolah untuk langsung kami bersosialisasi atau berbicara langsung dengan pihak dayah nantinya, Pak. Nah, sangat luar biasa sekali, Bu. Bahwasanya ke depan Ibu akan menggunakan PowerPoint dan pembelajaran dalam rangka menyelesaikan pembelajaran yang lebih baik. Nah, kemudian juga menjalankan ide yang tadinya Ibu kemukakan. Kira-kira pada hari ini komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk langkah selanjutnya? Iya, Bapak. Besok atau lusa itu insya Allah Pak saya akan minta persetujuan dulu kepada kepala sekolah karena kita harus berembuk dulu bagaimana menyusun rencana yang bagus. Selanjutnya saya akan langsung datang ke dayah guna berbincang untuk mencari solusi terkait permasalahan siswa saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar apa yang saya berikan besok menjadi suatu keberhasilan dengan harapan mereka mendapatkan nilai yang bagus nantinya, Pak. Amin amin ya. Dan saya dalam hal ini sangat yakin atas kemampuan Ibu dan saya yakin sekali insya Allah Ibu akan berhasil. Dan lalu siapa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen ini? Ya, mungkin nantinya yang akan membantu saya, Pak, dalam hal ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat di sekolah, dan saya akan melakukan kerjasama dengan pihak dayah untuk mencari solusi, Pak. Berarti ada 3 hal terkait nantinya yang akan membantu saya dalam hal ini, Bapak. Nah, sangat bagus, Bu. Jadi Ibu bisa saring bersama gitu juga ya, Iya, bersama Pak. kawan sejawat. Nah, memang di sini kepala sekolah dan para dewan guru harus kita libatkan agar rencana kita itu lebih terplanning dan lebih sesuai dengan harapan kita bersama. Dan kita juga di samping itu mendapatkan pengalaman-pengalaman baru saat mengajar, juga mendapatkan ilmu baru dalam hal meningkatkan kompetensi kita, baik kompetensi sosial dan emosional kita, Bu. Iya, Bapak. Baik, Bapak, saya akan mencobanya nanti. Terima kasih, Pak, atas motivasinya. Baik, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi pada hari ini yang sudah memang ini mungkin kurang lebih sudah hampir 10 menit nih, Bu? Iya, Pak, alhamdulillah, sekarang saya merasa sangat lega, Pak, karena adalah ada solusi untuk penyelesaian permasalahan ini. Alhamdulillah, Bu. Saya juga ikut merasa senang dan saya ikut merasa bangga telah mampu menggali informasi baik dari diri saya ataupun dari Ibu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Ibu sendiri. Nah, Iya, Pak. mmm, tapi, Tapi eee, tetap, Pak, saya berterima kasih, Pak, karena Bapak telah membantu penyelesaian masalah ini, Pak. ya sangat luar biasa sekali saya juga, berterima kasih banyak sama Ibu, eee, dalam hal ini ya. Mungkin ini juga ilmu juga bagi saya, Bu. Baik, Pak, kalau gitu, Pak, saya pamit dulu ya, Bapak, kebetulan nanti ada jam mengajar lagi. Oh ya, Bu, silakan Bu. Selamat Bu, pokoknya mulai sekarang Ibu harus lebih semangat lagi ya.
Baik Pak, terima kasih, tetap semangat. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.